Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du, kaifa halukum la'allakum bi khairin. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari tentang ad-darsu ar-rabi'a asyara. Jadi kita akan mempelajari pelajaran yang ke-14 di mana materinya adalah al-huruful hijaiyatu. Jadi kita akan mempelajari huruf-huruf hijaiyah. Insyaallah materinya hanya sekedar untuk penguatan kembali di materi-materi yang sudah pernah kita dapatkan. Ya, jadi huruf-huruf hijaiyah ada yang bisa disambung, ada pula yang tidak bisa disambung. Nah, insya Allah kita akan mengulang kembali tentang huruf-huruf hijaiyah yang bisa disambung. Nah, jadi yang pertama di sini di kelompok yang awal ada huruf ba sampai dengan huruf kho. Nah, semuanya itu hanya bergantung atau ketika di awal mereka menggunakan awalannya saja atau menggunakan huruf bagian kepalanya saja. Nah, bisa antum lihat ba, ta, dan sa itu sama semua, tinggal dirubah untuk posisi titiknya saja. Ba, ta, sa. Nah, kemudian untuk ja, ha, ho atau jim, ha, ho itu juga hanya diambil kepalanya. Diambil kepalanya, kemudian dibuang ekornya yang bawah. Nah, kemudian ketika mereka di tengah juga tidak berbeda dengan posisi ketika mereka di awal. Semuanya sama. Baik di awal ataupun di tengah, keenam huruf ini semuanya sama. Nah, ketika di akhir mereka juga seperti bentuk aslinya ya. Bisa antum lihat di akhir ini mereka bentuknya itu seperti bentuk aslinya ketika mereka sendirian. Nah, jadi antum tinggal perhatikan kembali bagaimana cara kita membaca. Oh, ini huruf ba, oh ini huruf ta. Nah, itu tinggal di situ saja. Jadi tinggal fokus ke posisi titik ya. Hanya tinggal fokus di titiknya. Apakah di atas ataukah di bawah. Apakah 1, 2, ataukah 3. Nah, itu untuk huruf-huruf yang pertama. Dan insya Allah untuk pembacaan, insya Allah kita sudah pernah membaca, jadi tinggal dikuatkan kembali. Jadi ana hanya menguatkan bagaimana posisi huruf yang benar ketika kita membacanya. Kemudian yang kedua, nah ini dari huruf sa ya, dari huruf sa sampai huruf ghain. Dari huruf sa sampai huruf ghain. Semuanya diambil kepalanya saja, hanya diambil kepalanya saja, kecuali huruf to dan zo. Nah ini to dan zo ini baik di awal, di tengah, di akhir itu bentuknya sama dengan ketika mereka sendiri. Nah, jadi antum perhatikan mereka sama dengan bentuk aslinya, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kalau yang lain ketika di awal dan di tengah mereka bentuknya hanya diambil kepalanya saja. Nah, antum bisa perhatikan sinnya hanya diambil kepala, sya-nya hanya kepala, sod hanya kepala, dot juga kepala, ain, ghain. Nah, untuk ain dan ghain itu berbeda ketika mereka di tengah. Nah, jadi bentuknya itu seperti segitiga ya, seperti segitiga. Nah, ini juga sama, ghain juga sama. Tinggal bedanya mereka ada di titiknya.
Nah, kemudian ketika di akhir mereka juga bentuknya sama, sama semua, tidak ada perbedaan. Nah, kecuali huruf ain dan ghain saja. Nah, ketika ain, kepalanya mereka dirubah. Nah, ini antum perhatikan. Jadi kepalanya yang berubah. Kalau tadinya menghadap ke sebelah kanan, nah di sini dia menghadap ke sebelah kiri. Menghadap ke sebelah kiri dan berubah menjadi seperti segitiga ya, seperti segitiga. Nah, jadi antum perhatikan di sini to'a, to, gho. Seperti segitiga kemudian dikasih ekor di bawahnya. Nah, atau sama seperti bentuk aslinya, tinggal dirubah bentuk kepalanya saja. Kemudian berikutnya di kelompok yang ketiga dari huruf fa sampai huruf ya. Fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Itu semuanya sama. Semuanya sama. Kecuali tadi huruf kaf. Nah, hanya di huruf kaf saja yang dia berbeda. Huruf kaf itu seperti antum membuat huruf S. Nah, huruf S, nah ini kaf ya. Seperti membuat huruf S. Nah, jadi mungkin hanya itu saja. Dan ketika di tengah juga mereka sama. Tidak ada perbedaan, hanya untuk huruf H. Ini seperti antum membuat sayap kupu-kupu ya. Kayak sayap kupu-kupu, sayap yang sebelah kanan. Ini hati-hati, posisi cara membuatnya seperti ini. Nah, untuk yang lainnya sama. Tidak ada perbedaan. Untuk lam sama, kafnya sama ketika di awal, mimnya sama ya. Tinggal haknya saja. Posisi huruf H itu memang dia lebih berbeda. Kemudian ketika di akhir itu juga seperti huruf aslinya ya. Seperti huruf aslinya. Antum bisa cek lagi. Nah, ini seperti huruf aslinya kecuali huruf H. Di sini huruf H itu memang ada perbedaan ya. Jadi seperti apa ini? Seperti bentuk kepala hewan atau seperti bentuk kapak atau seperti bentuk-bentuk yang lain atau seperti angka 4 ya, seperti angka 4. Nah, ini untuk huruf H itu memang sedikit berbeda. Tapi cara membacanya juga sama. Jadi antum hati-hati di huruf H ini. Yang lainnya sama insya Allah. Fa, kof, kaf, lam, mim, nun, dan ya itu sama. Hanya di huruf H-nya yang berbeda. Yaitu ha, po, ta, ha, ka, po, ha. Nah, ini hati-hati di sini. Nah, kemudian setelah kita tahu huruf yang bisa bersambung, berarti yang terakhir adalah huruf yang tidak bisa bersambung. Nah, ini ada 6 huruf. Nah, jadi antum perhatikan hamzah, dal, zal, ro, za, dan wa. Ketika di depan mereka seperti huruf aslinya, seperti mereka berpisah ya. Seperti huruf aslinya, ada, zi, ro, zi, wu. Nah, semuanya dipisah semua, tidak bisa menyatu dengan huruf setelahnya. Ketika mereka di tengah, nah mereka bisa bersambung dengan huruf yang depan. Nah, antum perhatikan. Pun bentuknya mereka juga sama, karena mereka tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Jadi ketika awal dan tengah juga sama. Dan di akhir juga tidak ada perbedaan, sama seperti aslinya. Tinggal antum perhatikan lagi untuk huruf yang awal, alif atau hamzah ya. Nah, ini ada perbedaan ketika dia kasroh. Kalau di fathah dia tempatnya di alif. Nah, kalau di kasroh dia seperti tempatnya iya. Nah, ini hati-hati, memang ini untuk hamzah ada sedikit perbedaan dan mungkin akan antum pelajari atau antum dapatkan di kelas yang lebih tinggi insya Allah. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari anak. Silahkan nanti di murojaah kembali, terutama untuk pengucapan. Anak berharap antum bisa mempelajari dari Iqra, mempelajari dari tilawah. Nah, silahkan kita praktekkan di bahasa Arab. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Syukron atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fiikum.